Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Mentor dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan yang baik malam hari ini, izinkan kami kelompok 10 grup B Batu Mandi untuk mempresentasikan hasil diskusi tugas kelompok kami. Nah, karena kami diberikan tugas tentang bagaimana melakukan interview, bagaimana mencari permasalahan dengan mencari data berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan secara one-on-one, dan uniknya kami menggunakan empty map di sini. Ada pendekatan khusus yang kami lakukan. Nah, untuk memulai itu kami pengen berangkat dari permasalahan. Apa sih yang sebenarnya terjadi dan apa sih yang membuat kami memilih konteks dan permasalahan tersebut? Bapak Ibu yang kami hormati, sudah jelas bahwa Indonesia saat ini hampir 2 tahun menghadapi pandemi COVID-19, dan tentu ini mengakibatkan atau berdampak sangat besar sekali terhadap kehidupan masyarakat Indonesia begitu. Dan kami merasa bahwa isu ini perlu kami angkat kembali gitu. Karena di sini batasan masalah kami adalah tentang isu kesehatan mental untuk teman-teman yang saat ini sedang menempuh pendidikan akhirnya di jenjang pendidikan tinggi atau di semester 7. Bapak Ibu yang kami hormati, kami merasa bahwa pandemi ini sangat memberikan banyak sekali implikasi atau dampak yang mungkin kayak tidak terlihat, tapi itu terasa karena itu menjadi fenomena di tengah teman kami begitu. Nah, untuk itulah kami melakukan pembatasan masalah kami memilih kriteria tertentu yang kami pilih untuk kami ajak diskusi supaya argumentasi kami menjadi valid. Kenapa? Karena ini tidak hanya sebatas opini tentang kesehatan mental yang dirasakan teman-teman sekalian. Kami ingin melakukan validasi dan kami ingin ada output dari tugas yang kami kerjakan pada kesempatan kali ini. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi bagaimana kriteria yang kami pilih dan metode yang kami lakukan akan dilanjutkan oleh teman kami. Silakan. Nah, selanjutnya untuk pemilihan kandidat narasumber, di sini kami berdasarkan kriteria tertentu, di mana kriterianya adalah mahasiswa semester 7. Alasan kami mengapa memilih mahasiswa semester 7 sebagai narasumber kami adalah karena mahasiswa semester 7 sudah mengikuti perkuliahan secara daring selama 4 semester kurang lebih. Kemudian juga selain itu stresor tambahan di semester 7 itu lebih banyak karena teman-teman semester 7 harus mulai menyusun skripsi dan juga KKN dan lain sebagainya. Nah, kemudian wawancara ini kami lakukan secara satu persatu, kami lakukan secara intensif dan juga mendalam. Dan sebelum wawancara ini dilakukan, kami telah membangun raport atau building raport terlebih dahulu kepada narasumber. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan kita kepada narasumber dan agar membuat narasumber lebih nyaman untuk bercerita kepada kami dan juga lebih terbuka untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Langsung saja masuk kepada hasil empathy map narasumber 1. Untuk narasumber 1 sendiri bernama Andi Nurul Zafira yang berusia 20 tahun, merupakan mahasiswa semester 7 dan alamatnya sendiri dari kota Jambi. Nah, dari hasil wawancara didapatkan data 4 hal berikut. Yang pertama itu apa yang ia sampaikan. Dia berkata bahwa pandemi ini membawa pengaruh besar bagi pola perilaku yang ia alami. Kemudian juga karena hal ini menjadikan dia harus belajar bagaimana cara menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah ada. Nah, kemudian jika ada masalah-masalah yang terjadi kepada dirinya, ia lebih cenderung untuk bercerita kepada teman sebaya dan juga ia lebih merasa nyaman ketika dia bercerita kepada teman baru atau yang belum terlalu mengenal narasumber secara akrab. Hal ini dikarenakan ketika ia bercerita kepada orang baru, kemungkinan bias yang ada itu sedikit dan juga orang baru tersebut dapat menilai secara objektif. Dan untuk apa yang dia pikirkan sendiri, dia mengalami perasaan stres, kemudian juga merasa tertekan, yang kemudian nantinya menimbulkan masalah baru bagi beliau. Untuk cara mengurangi emosi negatif, ia juga masih memikirkan apa cara yang kira-kira efektif untuk dilakukan untuk mengurangi emosi negatif. Selain itu,
dia juga berpikir apakah perlu sebenarnya untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang ia alami kepada orang lain. Untuk apa yang ia rasakan sendiri, dia karena pandemi ini dia merasa tertekan dengan beban tugas yang ada, kemudian dia juga merasakan cemas, merasa terkekang akibat tidak dapat berpergian, dia merasa stres, lelah, dan kurangnya keterikatan bersama dengan teman-teman di sekitarnya. Kemudian ketika ia memiliki permasalahan dan ia bercerita kepada orang lain, dia akan merasa lebih lega setelah menceritakan hal tersebut. Dan apa yang dia lakukan sendiri untuk menyelesaikan permasalahan adalah yang pertama memberi waktu istirahat kepada dirinya sendiri, kemudian dia juga lebih cenderung untuk bercerita kepada diri sendiri, mempersuasi diri sendiri untuk lebih bersemangat lagi dan mencoba menyelesaikan permasalahan yang ada. Dia juga mencari hal-hal yang menyenangkan untuk mengganti stresor yang ada. Kemudian selain itu dia juga melakukan hal lain, yaitu bercerita kepada orang lain, baik itu teman maupun orang tua. Itu tadi dari hasil empathy map narasumber 1. Selanjutnya untuk hasil empathy map narasumber 2. Untuk narasumber yang kedua kali ini secara profil tetap sama. Kami memilih mahasiswa semester 7 dan ini merupakan mahasiswa asal Bogor yang bernama Muhammad Ihsan Sanusi, berusia 20 tahun. Nah, yang saya dapatkan ketika mewawancarai saudara Ihsan ini adalah memang benar bahwa pandemi ini sangat mempengaruhi kehidupan dia. Gitu. Secara personal, yang dulunya dia bisa bebas beraktivitas kemana aja, dia bisa berteman dengan siapapun, bertemu dengan orang baru, sehingga setiap harinya bisa berinteraksi dengan orang. Karena pandemi dan kebijakan pembatasan seperti PSBB, PPKM, dan lain sebagainya itu membuat dia terbatas, tidak bisa bertemu dengan orang lain. Padahal waktu itu posisi dia juga sedang di kontrakan gitu, di kosan. Jadi kan nothing else gitu, tidak ada orang lain yang menemani si narasumber ini begitu. Dan akhirnya karena tidak ada teman, berinteraksi secara virtual, mungkin merasa jenuh, timbullah perasaan cemas, perasaan kesepian itu yang sangat pasti. Pernah si narasumber juga melakukan kegiatan yang sewajarnya dilakukan oleh orang lain. Dia mencari kesibukan, mencari hiburan di sosial media, namun bukannya perbaikan yang dia dapatkan, tapi malah menambah dalam tanda kutip emosi negatif, di mana dia melihat kehidupan di sosial media yang masih sangat bebas, bagaimana dia membandingkan keadaan dia pada saat itu yang serba terbatas dengan segala macam kompleksitas permasalahan yang dia hadapi. Dia melihat di sosial media banyak sekali yang berbanding terbalik begitu, yang kontras gitu. Orang bisa kemana aja, merasakan hiburan sana sini, dia terbatas pada saat itu. Akhirnya kan menimbulkan anxiety tersendiri, ada insecurity di situ. Dia merasa cemas, merasa sendiri, dan merasa muak dengan kehidupan dia. Si narasumber juga udah berusaha untuk mengisi kekosongan itu dengan berbagai aktivitas yang positif dalam tanda kutip, yang bisa mengisi waktu-waktu yang dia miliki begitu. Nah, selain itu sebetulnya narasumber juga pernah berinisiasi untuk berinteraksi dengan orang-orang yang memang dirasa ahli dalam bidang itu, bagaimana dia ingin terbebas dari perasaan cemas dan rasa marah terhadap diri dia sendiri karena kondisi yang serba terbatas dan serba menyudutkan dia seolah-olah tidak bisa melakukan apapun. Nah, dia sangat merasa bahwa dia membutuhkan teman yang bisa mendengarkan dia, bagaimana dia bercerita dan tanpa menyudutkan atau tanpa memberikan skeptisme terhadap apa yang telah dia rasakan. Mungkin itu, silakan untuk narasumber ketiga. Narasumber ketiga sendiri yang berasal dari Subang dengan umur yang sama. Narasumber ini memiliki kesibukan di rumah, kesibukan kuliah, kesibukan organisasi, dan online class yang dilakukan beberapa kali dalam seminggu. Lalu di kesibukan khusus di 2 lembaga, narasumber merasa selama pandemi ia sangat jenuh hingga tidak bisa berkomentar apa-apa lagi. Hal tersebut sangat berpengaruh bagi kehidupan narasumber karena pandemi segala kegiatan awalnya offsite dan tidak terlalu mengandalkan internet, gadget, ataupun laptop. Narasumber memiliki cara sendiri untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara memberikan waktu lebih banyak untuk diri sendiri. Misalnya ketika dia lelah untuk pembelajaran, dia akan mendengarkan musik ataupun membaca novel. Bagi hal tersebut dalam menghabiskan waktu sendiri
sangat efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada. Selanjutnya untuk narasumber yang keempat. Baik, untuk narasumber keempat yaitu Yowas Lintang, usia 21 tahun, mahasiswa semester 3 asal Bogor. Sejak awal pandemi, narasumber lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Kesibukannya tidak jauh dari kewajiban seorang mahasiswa, yaitu mengerjakan tugas serta aktif berbagai kegiatan organisasi. Meskipun semua itu harus dilakukan secara online. Rasa jenuh dan capek sudah sering dirasakan karena segala aktivitas yang cenderung sama dilakukan setiap harinya dan harus tetap di rumah saja, sehingga membuat narasumber ini merasa stres. Pandemi ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan narasumber. Semula seluruh kegiatan bisa terjadwal sehingga memudahkan narasumber untuk melakukan berbagai hal, mulai dari kuliah, mengerjakan tugas, dan kegiatan lainnya di luar kampus. Namun saat ini segala kegiatan menjadi tidak teratur. Banyak hal yang timbul dan menjadi masalah baru di tengah kondisi pandemi ini, dimulai dari tugas yang dianggap lebih berat dan juga sering terjadinya miskomunikasi antara satu individu dengan lainnya, yang membuat perbedaan persepsi. Aktivitas ini bisa dibilang new normal sehingga seluruh kegiatan perlu adanya adaptasi selama pandemi ini. Cara yang dilakukan narasumber untuk mengatasi masalahnya yaitu dengan meluangkan waktu untuk dirinya sendiri atau me time. Hal yang biasa dilakukannya seperti tidur, main game, atau berbelanja untuk kebutuhan dirinya sendiri. Baginya hal tersebut dianggap lebih efektif. Jika terdapat masalah dalam hidupnya, narasumber bukan tipikal orang yang senang bercerita masalah pribadinya kepada orang lain. Jika ingin bercerita, hanya kepada satu orang saja. Narasumber lebih suka telepon temannya hanya untuk bercerita hal-hal yang seru dan positif saja agar masalah yang sedang dialami bisa mereda. Dilanjutkan untuk narasumber kelima. Baik, selanjutnya yaitu narasumber dengan atas nama Alfi Nurlayuli dengan status yang sama, yakni mahasiswa dalam semester 7. Nah, dalam narasumber ini kami merangkum bahwasannya pembahasan utama yang kami lakukan wawancara tersebut bahwasannya narasumber melakukan adaptasi baru dilakukan dengan cara untuk memindahkan dari kegiatan offline yang biasanya dilakukan dan saat ada pandemi dilakukan secara online. Selanjutnya, dengan adanya keterpaksaan dan tidak nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari pun disampaikan oleh narasumber dikarenakan narasumber merasa banyak sekali hal-hal yang dirasakan tidak sesuai pada saat yang dilakukan secara offline menuju ke secara online. Selanjutnya yaitu narasumber memikirkan bahwasannya saat pandemi COVID-19 ini banyak sekali yang dirasakan termasuk rasa sepi. Nah, di situ narasumber merasa tidak nyaman dan merasa terpaksa untuk melakukan kegiatannya dimanapun narasumber tersebut untuk melakukan aktivitas termasuk aktivitas yang dilakukan di rumah saja. Nah, pikiran-pikiran tersebut menginggapi narasumber bahwasannya pikiran tersebut yaitu yang bermunculan adalah pikiran yang negatif. Nah, kemudian pandemi tersebut membuat semua ruang terbatas sehingga banyak bermunculan adaptasi-adaptasi yang akan berdampak di berbagai hal dan akan memunculkan rasa terpaksa dan rasa tidak nyaman dari si narasumber. Selanjutnya yang dilakukan oleh narasumber sendiri yakni untuk membiasakan adaptasi baru dan mulai memberikan ruang yang nyaman saat melakukan semua aktivitas yang hanya dilakukan di rumah saja. Sekian dari narasumber kelima, saya kembalikan kepada teman saya, Mas Rengga. Baik. Nah, dari beberapa pendapat atau statement dari narasumber yang telah kami lakukan interview berujung pada sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini kami gunakan pendekatan kesolutif gitu. Anjir, sorry, ntar dikat ya. Tuh, nggak ke gua tuh, tapi langsung ke selfie kan. Iya ke gue mau ngomong. Ya, gue mau ke bridging, anjir, ntar gue malah ngebahas yang kesimpulannya sih, selfie kasihan, ntar dia gak ada bahan. Oke, langsung ya. Langsung ya. Langsung sel. Nah, tuh kamu ulang ini lagi. Dari Atul. Ulang lagi. Dikasih ke selfie. Kasih ke selfie dulu. Oke. Sorry guys. Ini slide-nya nggak diubah dulu, Rul? Oh, enggak ya? Selfie ngomong baru dirubah ke kesimpulan. Selanjutnya. Atul ngomong dulu, Rejim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya selfie-nya.
Untuk kesimpulan dari hasil wawancara yang kita dapatkan bahwa pandemi COVID-19 mengakibatkan perubahan pola perilaku dan kegiatan sehingga menimbulkan dinamika emosi baru bagi narasumber yang kemudian mempengaruhi sisi emosional, perilaku, dan keseharian dari narasumber. Untuk mengatasi hal tersebut, masing-masing narasumber memiliki metode yang berbeda. Salah satunya adalah bercerita kepada orang lain karena hal itu dirasa efektif untuk mengurangi emosi negatif yang dialami. Dari permasalahan yang ada, kami menawarkan solusi untuk membuat program konseling sebaya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.